Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Warisan Sosial Budaya Maritim dari kelas Kesmas F akan membahas mengenai sejarah maritim dengan fenomena sosialnya. Kelompok kami beranggotakan Amanda Amalia Putri, Amanda Ria Amelia, Fatmawati, Marlin, Tri Nurzana, dan Faradita Indahsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradita Indahsari akan membawakan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang terletak pada tahun 450 Masehi di Jawa Barat, yang sistem kerajaannya bercorak kerajaan Hindu, terkenal dengan Raja Purnawarman, yang letak wilayahnya terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa Barat, yang meliputi wilayah Jakarta, Banten, dan Cirebon, berkembang pada awal abad ke-5 Masehi. Pertanian menjadi mata pencaharian oleh masyarakatnya. Sistem kolonial mata pencaharian oleh kerajaan ini seperti yang ada pada prasasti Tugu, bahwa Raja Purnawarman membuat pembangunan irigasi dengan cara menggali saluran sungai yang dikenal dengan Sungai Gomati. Kerajaan Tarumanegara yaitu prasasti, yang sebagian besar prasasti ini ditulis dalam bentuk huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Untuk prasasti dari peninggalan kerajaan ini yaitu prasasti Tugu, yang terletak daerah Tugu, Jakarta Utara, yang merupakan prasasti terpenting dan terpanjang oleh Raja Purnawarman yang telah menjabat selama 22 tahun. Baik, materi kedua adalah masa pemerintahan dari dinasti Sanjaya dan Shailendra. Dan Wangsa Sanjaya merupakan kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu yang didirikan pada tahun 732 sampai 760 Masehi. Sanjaya adalah raja dari Mataram kuno yang memerintah dengan sangat adil sehingga rakyatnya merasa aman dan tentram. Selanjutnya itu Wangsa Shailendra. Shailendra adalah wangsa atau dinasti dari Mataram kuno yang beragama Buddha, yang terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan, berkuasa sejak tahun 752 Masehi dan hidup berdampingan dengan Wangsa Sanjaya. Masa kepemimpinan dinasti Shailendra, agama Buddha sudah mulai masuk di Jawa Tengah, sehingga keturunan Shailendra sudah ada memeluk agama Buddha. Keturunan Shailendra yang beragama Hindu mendirikan kerajaannya sendiri di Jawa Tengah bagian utara. Saya Amanda Amalia Putri akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Dharma Wangsa di Jawa Timur tahun 991 sampai 1016 Masehi. Yang pertama yaitu kehidupan dan program Raja Dharma Wangsa. Raja Dharma Wangsa ini adalah seorang raja besar yang memiliki cita-cita yang tinggi. Selain bercita-cita untuk memakmurkan rakyatnya, Raja Dharma Wangsa juga menaruh perhatian besar terhadap perdagangan, di mana ia ingin menguasai lalu lintas di lautan. Kemudian Raja Dharma Wangsa memerintahkan untuk membuat suatu galangan kapal. Bagi yang belum tahu, galangan kapal ini adalah suatu tempat yang dirancang khusus untuk memperbaiki atau membuat kapal. Raja Dharma Wangsa juga mengumpulkan pemuda-pemuda yang kemudian dilatihnya untuk dijadikan seorang prajurit dan kelak akan ditugaskan di setiap kapal-kapal. Yang kedua yaitu strategi Raja Dharma Wangsa. Raja Dharma Wangsa memerintahkan prajurit-prajurit kapalnya untuk melindungi perahu-perahu dagang agar aman di lautan, karena melihat banyaknya gangguan yang didapatkan oleh perahu dagang tersebut diakibatkan oleh bajak laut di tengah pelayaran mereka. Kemudian saat fajar tiba, atas perintah dari Raja Dharma Wangsa, kapal-kapal perang mulai bergerak untuk meninggalkan pantai. Mereka dibagi menjadi beberapa gugusan. Gugusan pertama menuju ke arah Bali untuk membuat pangkalan di sana, dan satunya lagi menuju ke arah Kalimantan. Kemudian hasilnya, armada-armada ini mampu menguasai Kerajaan Sriwijaya. Dalam kurun waktu 10 tahun, Kerajaan Sriwijaya tidak dapat bergerak bebas. Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Laut Jawa dikuasai oleh armada-armada Dharma Wangsa. Kemudian akhir dari kehidupan Kerajaan Dharma Wangsa. Pada permulaan abad ke-11, armada-armada Kerajaan Dharma Wangsa tidak lagi sekuat dulu. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1016 Masehi, bersama dengan pasukan Wurawiri, mereka menyerang ibu kota Kerajaan Dharma Wangsa. Gerakan ini tidak diperkirakan oleh Raja Dharma Wangsa. Terlebih lagi,
Keadaan ibu kota pada saat itu sedang lengah karena Dharma Wangsa mengadakan pesta pernikahan putrinya dengan Erlangga, dan pada saat yang bersamaan pasukan Sriwijaya dan Wurawiri menyerang ibu kota dan membakar istana. Pada peristiwa ini banyak perwira dan prajurit yang meninggal, dan pada peristiwa ini pula lah raja sendiri menemui ajalnya, dan hal ini dikenal sebagai peristiwa Pralaya. Sekian. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Melayu merupakan sebuah kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Kata Melayu itu sendiri diambil dari kata Melayu dalam bahasa Tionghoa. Dari bukti dan keterangan yang disimpulkan dari prasasti dan berita dari Cina, keberadaan kerajaan ini mengalami naik turun dapat diketahui dimulai pada abad ke-7 yang berpusat di Minanga. Pada abad ke-13 berpusat di Darmasraya, dan di awal abad ke-15 berpusat di Surwaso atau Pagaruyung. Kerajaan ini berada di Pulau Swarnadwipa atau Swarna Bumi yang oleh para pendatang disebut sebagai Pulau Emas yang memiliki tambang emas, dan pada awalnya mempunyai kemampuan dalam mengontrol perdagangan di Selat Melaka, sebelum akhirnya terintegrasi dengan Kerajaan Sriwijaya pada tahun 682 Masehi. Kemudian Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, letak Kerajaan Sriwijaya. Letak dari Kerajaan Sriwijaya sendiri masih dipersoalkan hingga saat ini. Pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh G. Quades pada tahun 1918, bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sementara menurut J.L. Munz, yang merekonstruksi peta Asia Tenggara menggunakan berita-berita Cina dan Arab, menyimpulkan bahwa Sriwijaya tadinya berpusat di Kedah, kemudian berpindah ke Muara Takus. Lalu Sukmono berpendapat juga bahwa Jambi sebagai lokasi yang tepat bagi pusat Sriwijaya, karena lokasinya yang terlindung. Sampai pada kesimpulan bahwa Sriwijaya yang dianggap bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Lalu kemudian ada corak kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha yang bercorak maritim. Sriwijaya memiliki hubungan yang erat dengan Jawa, terutama karena relasi raja-rajanya yang berasal dari Jawa. Sebagai kerajaan bercorak maritim, Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan India dan Cina. Sriwijaya dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha di Nusantara. Kemudian, raja yang terkenal. Raja yang terkenal pada kerajaan Sriwijaya yaitu Raja Balaputradewa. Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa, yaitu sekitar tahun 850 Masehi. Raja Balaputradewa berhasil membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa jugalah Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat sehingga tercipta jalur pelayaran yang aman dan membuat banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Kemudian, tindakan yang dilakukan raja yaitu membangun Sriwijaya menjadi kerajaan Nusantara pertama dengan wilayah yang luas, menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim dengan memiliki kekuasaan angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Sriwijaya dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Buddha dengan banyaknya perguruan tinggi agama Buddha. Lalu yang terakhir, Sriwijaya dijadikan sebagai pusat perdagangan sehingga banyak kapal yang singgah ke perairan Sriwijaya. Kerajaan maritim yang kelima yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir pantai utara Sumatera, di sekitar kota Lok Seumawe, Aceh Utara. Kerajaan ini didirikan oleh
Marasilu. Beliau pada sebelumnya tinggal di kawasan yang disebut Sumerlenga. Setelah beliau naik tahta, dia diberi gelar Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267 Masehi. Mata pencaharian penduduk Samudra Pasai yaitu pada umumnya penduduk menanam padi di ladang dan mereka memiliki sapi perah untuk diambil susunya dan dijadikan sebagai keju. Sebagian besar juga penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai yaitu pada masa pemerintahan Sultan Tahir pada tahun 1297 sampai tahun 1326 Masehi. Pada masa ini, kerajaan berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Ini dapat dilihat dari pelebuhannya yang sangat sibuk dipadati oleh pedagang-pedagang dari berbagai wilayah dunia. Kejayaan ini juga diperoleh dari keberhasilan dalam menggabungkan berbagai kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitarnya. Bukti kejayaannya juga dapat dilihat dari alat transaksinya yaitu berupa koin emas. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Pada tahun 1345 sampai 1350, Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Kerajaan Samudra Pasai berhasil ditaklukkan. Namun pada tahun 1383, Kerajaan Samudra Pasai kembali bangkit dipimpin oleh Sultan Zain al-Abidin Malik As-Asahir hingga ke abad 16. Kemudian mengalami kemunduran dalam bidang perekonomian pada tahun 1450. Ini dapat dilihat dari Malaka yang berhasil menguasai jalur perdagangan yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Samudra Pasai. Dari sisi internal, perebutan tahta sering terjadi. Perang saudara dan pemberontakan di wilayah kerajaan tidak dapat terhindarkan. Pada tahun 1521, Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh Portugal. Kerajaan runtuh namun sisa-sisa kerajaan masih ada sampai tahun 1524 Masehi. Kerajaan kemudian melebur menjadi bagian wilayah dari Kerajaan Aceh. Peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu koin emas, yang kedua cakradonya, yang ketiga naskah surat Sultan Zainal Abidin, yang keempat makam raja-raja Pasai. Sekian mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Terima kasih. Mata pencaharian atau sistem perekonomian Banten. Kerajaan Banten mampu menjadi kerajaan maritim karena lokasinya yang sangat strategis, yaitu berada di sekitar Selat Sunda dan Laut Jawa, sehingga memungkinkan munculnya pelabuhan-pelabuhan besar untuk perdagangan. Perdagangan inilah yang dapat menopang perekonomian Kerajaan Banten. Selain itu, Kerajaan Banten juga menguasai perdagangan lada di Lampung. Masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Banten ketika berada di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, di mana Sultan Ageng Tirtayasa merupakan raja kelima Kerajaan Banten. Pada masa pemimpinannya, Kerajaan Banten memiliki armada yang kuat, mampu mempekerjakan orang-orang Eropa, mampu memperluas wilayahnya, dan berusaha keluar dari tekanan VOC. Masa kemunduran. Masa kemunduran Kerajaan Banten diawali ketika Sultan Ageng Tirtayasa menentang VOC. Hal ini kurang disetujui oleh Raja Muda, yaitu Sultan Haji. Keretakan di dalam istana menyebabkan VOC memanfaatkan keadaan ini. VOC membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa menyebabkan kekuasaan VOC di Banten semakin meluas atau semakin kuat. Raja-raja setelah Sultan Ageng Tirtayasa bukanlah raja-raja yang kuat, sehingga hal ini menyebabkan Kerajaan Banten mengalami kemunduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terakhir yaitu Kerajaan Maritim Indonesia bagian Timur yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Amanda Ria Amelia. Yang pertama adalah Kerajaan Ternate. Kita akan membahas letak kerajaannya. Kerajaan Ternate terletak di barat Halmahera dan di utara Tidore. Saat menjadi kerajaan Islam di wilayah Ambon Utara, Ternate merupakan pemasok cengkeh untuk para pedagang dari Jawa, Banten, Melayu, Makassar, dan Bugis. Yang kedua yaitu strategi kerajaan. Di Ternate pernah terjadi pertempuran dengan Kesultanan Tidore.
Ternate memimpin Uli V untuk bersaing dengan Tidore yang memimpin Uli Siwa. Sultan Ba'abullah berhasil membuat Ternate berjaya. Kora-Kora sebagai kapal armada perangnya berhasil memperluas kekuasaan Ternate. Wilayah kekuasaan Ternate meliputi wilayah Maluku Utara, Pulau Buru, Seram, Sulawesi Utara, dan sekitar Teluk Tomini. Selanjutnya, yang kedua yaitu Kerajaan Goa di Makassar, Goa Talo, Makassar. Pertama, asal-muasal kerajaan. Kerajaan Goa berawal dari penyatuan 9 distrik yang disebut Bate Salapang dan Pancalaya atau Ketua Dewan Adat. Kemudian didirikan kerajaan dengan raja pertama bernama Tumanurung. Islam masuk ke Goa pada masa Raja Goa yang ke-10 yaitu Kareng Tunipalanga Ulaweng. Adapun Raja Goa yang 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia atau Sultan Alauddin merupakan raja pertama yang beragama Islam. Yang kedua, Kerajaan Goa merupakan kerajaan yang memiliki strategi dagang yang kuat. Peran orang Makassar dalam pelayaran di Nusantara berlangsung sejak abad ke-16. Goa dengan Somba Opu sebagai pelabuhannya adalah kerajaan dagang yang kuat. Kerajaan ini memperdagangkan rempah-rempah untuk ditukarkan dengan komoditas dari Jawa dan Malaka seperti beras, tekstil, sutra, dan porselen. Selanjutnya, yaitu keruntuhan kerajaan Goa. Melihat kemajuan perdagangan bebas Makassar mengancam VOC yang sedang berusaha memonopoli rempah-rempah Nusantara, VOC tidak mau Makassar menandingi perdagangan VOC di Ambon dan Batavia, sehingga menyebabkan Perang Makassar yang berlangsung pada tahun 1666 hingga 1669. Perang ini akhirnya meruntuhkan politik dan ekonomi kerajaan Goa Talo yang berada di Makassar. Yang ketiga, yaitu Kesultanan Buton. Kesultanan Buton terletak di kaki sebelah kanan Pulau Sulawesi, tepatnya di daerah Sulawesi Tenggara. Kekuasaan Kesultanan Buton meliputi daerah seluruh Pulau Buton dan beberapa pulau yang terdapat di Sulawesi. Lokasi tersebut merupakan kawasan kerajaan Buton yang sudah ada sejak abad ke-12. Selanjutnya, masa kejayaan Kesultanan Buton. Kesultanan Buton terletak di pulau yang strategis dengan jalur pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau penghasil rempah di kawasan timur Nusantara. Meskipun Portugis dan Belanda sudah masuk ke Indonesia sejak 1600-an, dua bangsa Eropa tersebut tak pernah berani menjajah Kesultanan Buton. Bahkan penduduk tidak pernah mengalami kerja paksa. Sebaliknya, Buton dijadikan tempat singgah karena letaknya yang strategis. Eksistensi Kesultanan Buton sebagai sebuah negeri tercatat dalam Negara Kertagama karya Empu Prapanca pada 1365 Masehi. Dalam naskah kuno itu, negeri Buton disebut dengan nama Butuni. Digambarkan, Butuni merupakan sebuah desa tempat tinggal para rasi yang dilengkapi taman, lingga, dan saluran air. Rajanya yang bergelar Yang Mulia Mahaguru. Dalam surat menyurat dengan Majapahit, kerajaan ini menyebut dirinya Butuni. Yang ketiga, peleburan Kesultanan Buton dengan NKRI. Kesultanan Buton juga mempunyai sistem pertahanan berlapis, yaitu 4 berata. Untuk memperkuat sistem pertahanan berlapis tersebut, kemudian dibangun benteng dan kubu-kubu pertahanan. Yang ketiga, yaitu peleburan Kesultanan Buton di NKRI. Pada awal Februari 1950, Presiden Soekarno menggelar pertemuan di Malino yang berada di Sulawesi Selatan dengan mengundang seluruh raja se-Sulawesi dan dihadiri Sultan dari Mapanyuki atau Raja Bone dan Andi Pangerang Petarani atau Gubernur Afdeling Makassar yang telah masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pada pertemuan tersebut, Presiden Soekarno mengajak Sultan Laode Falihi yang merupakan wakil dari Kesultanan Buton agar Kesultanan Buton masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Presiden Soekarno menawarkan Kesultanan Buton dengan opsi menjadi wilayah istimewa.
15 Januari 1951, demokratisering dilakukan terhadap anggota-anggota Swapraja. Demokratisering dilakukan terhadap anggota-anggota Swapraja Buton dan disaksikan Kepala Daerah Sulawesi Tenggara Abdul Razak Bagindo Maharaja Lelo, dan sejak saat itu pun Kesultanan Buton berakhir. Mungkin sekian paparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.